Halo, selamat siang pemirsa. Saya David Silahoy, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, pastikan kendaraan Anda itu layak jalan ya sebelum digunakan. Di ruas tol Jor Pasar Minggu Jakarta, sebuah mobil tadi malam terbakar, diduga karena korsleting listrik pada mesin. Arah Pasar Rebo, Jor, arah Pasar Rebo, ada damkar. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jor Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kendaraan awalnya melaju dari Fatmawati menuju Lenteng Agung. Setibanya di ruas tol Jor kilometer 26, percikan api muncul dari mesin. Pengemudi dan penumpang yang melihat kobaran api langsung keluar menyelamatkan diri. Api terus membesar dan membakar hampir seluruh bagian mobil. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada kabel. Api bisa dipadamkan setelah satu unit mobil damkar Jakarta Selatan diturunkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada peristiwa ini. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas sempat terganggu. Selanjutnya, kendaraan yang terbakar dibawa petugas ke penampungan laka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang akan mudik, hati-hati dengan perilaku sopir bus ugal-ugalan di jalanan. Kemarin sebuah bus akap yang melaju ugal-ugalan di tol memicu kecelakaan beruntun 5 kendaraan. Bus PO Haryanto ini tiba-tiba potong dan pindah jalur ke kanan saat melaju di kilometer 361 ruas tol Batang arah Jakarta menuju Semarang. Akibat manuver yang tiba-tiba, bodi bus menabrak bagian depan sebuah mobil di belakangnya. Juga menabrak mobil lain di depannya. Perilaku ugal-ugalan sopir bus ini memicu kecelakaan beruntun 5 kendaraan sekaligus. Ini jadi peringatan juga bagi para pemilik bus akap ya. Akibat peristiwa ini, satu pengemudi mobil mengalami luka-luka dan sopir bus diperiksa polisi. Anda yang akan mudik melewati ruas tol harus waspada. Jemaah sebuah masjid di kawasan perumahan Pesona Regency Kabupaten Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan suara ledakan. Ledakan misterius tersebut terjadi saat jemaah sedang khusyuk menjalankan sholat tarawih. Suara ledakan memecah kekhusyukan salat tarawih di sebuah masjid di perumahan Pesona Regency Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seketika jemaah berhamburan keluar dari masjid untuk menyelamatkan diri. Menurut saksi, sumber ledakan berada di dekat area tempat wuduk laki-laki hingga menyebabkan plafon dan etalase lemari buku rusak. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ledakan ini. Usai peristiwa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto bergegas menuju lokasi. Kapolda memantau langsung jalannya olah tempat kejadian perkara oleh tim penjinak bom Gegana Polda Jatim. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari polisi terkait penyebab ledakan. Untuk sementara, masjid lokasi ledakan dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sukacita menyambut Lebaran berubah jadi duka. Di Tangerang, Banten, 5 rumah ludes terbakar gara-gara korsleting listrik. Sementara di Bekasi, rumah dan 7 motor terbakar karena penghuni lupa matikan kompor usai masak menu sahur. Warga histeris dan panik saat melihat kobaran api dan asap pekat terus membesar dan mendekati rumah mereka. Api membakar habis 5 rumah di permukiman Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemilik rumah hanya bisa pasrah, seluruh barang berharga mereka ludes terbakar. Tapi api udah gede semuanya, udah gede. Cuma sama mama, mamur, sama kita itu udah habis semuanya. Udah gak bisa diselamatkan lagi, tapi kalau surat-surat mungkin kalau yang ini masih bisa diselamatkan om. Kalau misalnya ini mah udah. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Ketiadaan sumber air dan akses jalan yang sempit membuat tim pemadam tidak bisa berbuat banyak. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah dan 7 motor di Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara dini hari tadi. Kebakaran akibat seorang warga lupa mematikan kompor saat memasak menu sahur. Penghuni rumah bisa menyelamatkan diri tapi seluruh barang berharga ludes terbakar.
Api berhasil dipadamkan 1 jam setelah 5 unit tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang muazin masjid di kawasan Kemiri Muka, Beji, Kota Depok meninggal dunia saat tengah melaksanakan sholat tarawih berjemaah. Kejadian tersebut terekam jelas oleh kamera pengawas dan viral di media sosial. Kamera CCTV masjid merekam seorang muazin Marji yang tengah sholat tarawih berjamaah tiba-tiba tersungkur di Masjid Jami Babu Salam Kemiri Muka, Beji, Depok. Curiga korban tak bergerak usai tersungkur, jamaah lain berusaha memberikan pertolongan. Namun saat korban dibawa ke rumah sakit, ia dinyatakan telah meninggal dunia. Pengurus masjid menyatakan selama ini almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan sempat menjalani operasi pemasangan ring jantung. Ia juga dikerap kenal mengumandangkan azan dan menjadi bagian penting dari keluarga besar Masjid Jami Babu Salam. Nah, itu rakaat pertama surat Lailatul Qadar dibacakan langsung dia sujud dari berdiri sebelum waktunya ruku ya. Sebelum waktunya ruku langsung sujud. Dia menahankan rasa sakit ya, nggak kuat waktu berdiri. Jadi dia langsung sujud gitu kan. Nah, jenazah kini sudah dimakamkan pihak keluarga dan peristiwa ini pun meninggalkan duka mendalam bagi para jamaah yang mengenal sosok almarhum sebagai pribadi yang taat beribadah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ada kabar gembira untuk Anda warga Jakarta yang tidak mudik tahun ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggratiskan moda transportasi publik seperti MRT hingga Transjakarta selama Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya itu pemirsa, diskon belanja besar-besaran hingga 70% siap menanti para pemburu baju baru. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Lebaran di Jakarta sepertinya tidak akan terasa sepi lagi. Dengan mengusung konsep mudik ke Jakarta, Pemprov Jakarta memberikan pilihan bagi masyarakat yang tidak pulang kampung agar tetap menikmati suasana Lebaran di kota ini. Saya sudah memutuskan untuk menyambut Idul Fitri ini 2 hari. Nanti semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta gratis. Saat Lebaran, Anda bisa keliling kota tanpa perlu mengeluarkan dompet karena Pemprov menyediakan layanan MRT, LRT, dan Transjakarta gratis. Kejutan Idul Fitri tahun ini juga tidak berhenti sampai di situ. Untuk Anda yang ingin menghabiskan saldo THR, sejumlah hotel serta pusat perbelanjaan juga ikut berpesta. Diskon besar-besaran bahkan hingga 70% siap menyambut gesekan kartu ATM Anda. Berkat bebas sebagian pajak, pusat perbelanjaan dan perhotelan, diskon besar-besaran bisa diberikan kepada pelanggan. Dengan kombinasi transportasi gratis dan juga diskon melimpah, Lebaran tahun ini di Jakarta menjadi jalan-jalan gaya sultan, namun tetap dengan harga teman. Selain menyiapkan kondisi fisik untuk jalan-jalan, pastikan juga baterai ponsel Anda penuh untuk foto-foto estetik di MRT atau LRT yang juga sepi penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan.